علمنا وبه سخن سر النبي والنبي بسر سورة الفاتحة إلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الله أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهايات خليفة الله بخزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والقادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وفي رزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنة وغالي الحاجات قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Al-Babus Salis, bab yang ketiga, fi bayani uqubati syaribil khamri, menjelaskan siksa bagi peminum minuman keras yang memabukkan kita, baik itu cair maupun padat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'inallahu al-khamra wa bai'aha wa syaribaha wa mushtariyaha. Bermula bab yang ketiga pada menyatakan siksa orang yang minum arak yang memabukkan. Apakah miripnya lah ini? Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, melaknat oleh Allah Ta'ala atas orang yang berbuat khamar, artinya yang maulah, yang memproduksi, dan yang berjualan di kita, dan yang membeli, dan yang menjual, dan yang membeli, dan yang meminum. Jadi berapa ikung nih? Yang maulah 1, yang berjualan 2, yang meminum 3, yang membeli ini kalau meminum cuma menukarakan naham masuk juga 4 lah. Yang maulah, yang menjual, yang membeli, yang meminum, nah 4 yang kena laknat oleh Allah Ta'ala. Jadi apabila Allah itu malaknat, itu orang tersebut celaka seumur hidup dunia apabila Allah malaknat, kecuali orang itu bertaubat. Dan telah bersabda Nabi SAW, lagi akan datang pada hari kiamat orang yang meminum khamar, hal keadaannya itu hitam mukanya dan merah 2 matanya, dan lidahnya sampai kepada susunya, maka keluar daripada mulutnya itu nanah, maka terlalu benci segala manusia kepadanya. Jadi cakai ibarat dalam neraka tuh, yang paling mengalihi orang neraka itu ya ini orang yang minum minuman keras. Maksud paling mengalihi, mengganggu. Jadi orang neraka kita ganggu lawannya karena kababauan ya kita. Nah itu titik disitulah. Maka jangan sekali-kali engkau memberi salam kepadanya. Wayahnya yang meminum minuman itu nah. Mun wayahnya netral aja kada apa-apa. Ini wayahnya meminum minuman baramian itu jangan memberi salam ke situ. Dan jangan pula ziarah kepadanya. Orang asik berpesta kita ziarah ke situ. Kada usah. Tatkala ia sakit, apabila ia garing, yang imbah yang minum itu tuh garing, nah itu kada usah dihilangi.
Tapi kalau inya sakitnya tadi bukan karena yang mbah minum ninto, nah itu ada bapak dihilangi. Dan jangan disembahyangkan apabila ia mati. Bila ia matinya misalnya imbah berminum minuman itu mabuk, macam pesta. Nah itu kalau hukum yang seadanya jangan disembahyangkan. Kalau inya kita tahunya minum minuman keras, ini mabuk segala macam. Seminggu kemudian dan kita kada tahu apakah inya masih atau ampih atau sudah bertobat, kada tahu kita ya Allah. Nah, maka kita bersangka baik aja. Walaupun asalnya inya peminum. Lalu garing inya. Lalu mati, ini kasusnya sembahyangkan aja ini. Maksud mati di sini mati gara-gara minum. Kita melihat lalu inya mati terjungkang-jungkang misalnya mati. Nah, ini yang jangan disembahyangkan itu maksudnya. Maka bahwasanya Allah Ta'ala menyiksa seperti orang yang menyumpah ibu bapaknya. Jadi orang yang minum minuman keras itu disiksa oleh Allah Ta'ala seperti orang yang menyumpah ibu bapaknya. Termasuk minuman keras tuh yang kayak obat-obatan terlarang, termasuk yun itu. Bilanya memabukkan, iya tuh. Dan barang siapa minum khamar di dalam dunia, di dunia ini, maka diharamkan Allah Ta'ala atasnya di dalam surga. Nah jadi berarti di dalam surga itu ada juga khamarnya. Tetapi di dalam surga itu kadang memabukkan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda lagi akan dia, ujar Nabi, keluarkan syaribal khamri daripada kuburnya. Keluarkan orang yang meminum minuman keras dari kuburnya. Maka terlebih busuk daripada bangkai. Nah, itu baunya aja kita. Dan ada suatu kindil yang tergantung pada lehernya. Jadi orang ini keluar dari kubur, dibangkit dari kubur, baunya lebih busuk dari bangkai. Pian bangkai tikus sedikit, namun sawat setengah jam pian ini tikus mati setengah jam pian hadapi, pian cium, bisa pian yang siap. Ini lebih bau dari bangkai. Dan di gulunya tadi bergantung kindil, arti kindil itu botol halus. Bergantung di sini di lehernya. Dan ada sesuatu qadah pada tangannya. Qadahnya itu mangkok. Nah, jadi di mangkok di tangannya, botol halus bergantung di gulunya, baunya lebih bau dari bangkai. Lalu di dalam mangkok itu apa? Di dalam mangkok itu minum-minuman tadi yang inya mabuk tadi nih. Nah, dan dipenuhkan oleh Allah barang antara kulitnya dan dagingnya. Jadi antara kulit dan daging di situ dibuati Tuhan beberapa ular dan kala. Nah, ular lawan kala antara kulit dan daging itu nah. Dan dipakainya dua kaosnya, artinya dipakai kaos, berarti sebakaos. Tapi kaos itu daripada api. Maka panasnya itu, hangatnya atau panasnya dua kaos itu sampai kepada utaknya. Jadi kaos dipakai di betis, panas, mendidih utaknya yang di atas kepala ini. Dan yaitu sakadudukan dengan Fir'aun dan Haman dan Qarun. Nah jadi kita dibangkit di padang mahsyar, orang-orang yang ketujuh minum minuman keras belum bertaubat. Di padang mahsyar tuh nya grupnya itu bubuhan Fir'aun, Haman, Qarun, grupnya. Nah, berarti beciri ada jimat di gulu sekalinya, yaitu botolnya tadi tergantung meriknya apa. Bila nya ketujuh meriknya ini itu yang bergantung ada tulisan. Kalau ketujuh miriknya mirik misalnya bermirik juga betul itu ada sama tergantungnya hobinya di dunia. Misalnya miriknya galuh bacaannya, maka galuhlah bacaan di botol itu.
ceger bergantung di gulunya. Nah, sedangkan di cangkir di tangannya tadi seperti wadah. Nah, ada wadah diikutinya. Sagan manuang kamuntong di kita, sejenis kayak cangkir atau wadah. Nya orang bahari di daerah bahari lagi zaman Nabi itu ada berbentuk cangkir minum nih, berbentuk kayak mangkok nih tuh. Disebut qadah ngarannya. Lalu batisnya tadi bakaus, kaosnya tadi dari api lalu mendidih sampai ke utak. Nah, itu ciri khas kena, ciri khas. Wa ruya an Aisyah radhiyallahu anha. Riwayat dari Siti Aisyah. Maka telah berkata ia, ujar Siti Aisyah, adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dahulu bersabda, barang siapa memberi makan orang yang minum khamar, satu lukmah, satu suapan. Orang ini haratan mabuk. Nah, amun inya wayah kada mabuk, kita bersangka baik boleh jadinya bertaubat. Nah, itulah. Nah, ini wayah mabuk, wayah utun, sakanya dijulungin nasi bungkus. Nasi bungkus itu kira-kira adalah 7 suap ya lah. Ada ini 1 suap. Maka dibinasakan atas tubuhnya dengan beberapa ular dan kala. Nah, padahal kita ini lain mabuk. Dan limpatnya yang menggigit. Nah, artinya menggigitnya itu bujur-bujur keras ya kita. Hingga hari kiamat. Jadi orangnya ini memberi makan aja gawiannya. Jadi misalnya ini contohnya nah. Bawarung kita misalnya. Bawarung. Lalu di situ ada orang mabuk. Kita gratisakan lagi sekalinya. Digratisakan makan segala macam, dilayani segala macam. Nah, kita ini berbahaya nih cagernya. Amun kita menjualinya, memberi makaninya itu masih kurang lebih karena tuh hukum jual beli naranya. Inya menukar kita menjual. Nah, itu ada masalah. Artinya kada gratis tuh kalau kita menggratisakan memberi makan, nah itu yang kada boleh. Dan barang siapa menyampaikan hajatnya, ujarnya tadi waktu mabuk nih, tukarakan pang aku rokok misal, maka sarasa menolong meruntuhkan agama Islam. Nah, jadi kita yang menolongi orang waktu mabuk itu nangkaya kita meruntuhkan agama Islam. Artinya orang mabuk ini jangan dihirani, tinggalkan. Dan barang siapa memberi pinjam 1 dirham, pinjam aku duit ya, orang mabuk tadi nih, pian pinjami, nya minjam 50, pian pinjami 1 juta, baik benar pian. Maka daripadanya maka sarasa sampian itu menolong, membunuh seorang mukmin yang soleh. Nah, dan barang siapa menghalalkan khamar ini yang memabukkan, boleh aja, ada apa aja, boleh aja, amun dilihat aja. Dilihati aja kita boleh ya. Kada yang diminum. Ini khamar sapati misalnya minum keras tapi dilihati aja boleh ya. Dilihat, nah itu dilihati aja. Amun diminum yang kada boleh. Maka bahwasanya orang itu lepaslah ia daripadaku ya Nabi. Artinya kada kuakui umat oleh Nabi. Dan aku pun lepaslah daripadanya. Nah, jadi hati-hati juga kita berfatwa ya kalau ada apa-apa aja boleh aja. Diminum mungkin sedikit aja boleh aja, asal sedikit aja. Biar sedikit, biar kada mabuk tetap kada boleh. Karena minum minuman keras ini yang cair lah, lain yang padat. Amun yang padat tuh bila memabukkan haram juga. Cuma bila inya cair itu dihukumi najis, jadi double hukumnya. Kan memabukkan ini ada 2 jenis, ada yang padat, ada yang cair. Kalaunya yang padat bila memabukkan tetap hukumnya haram dimakan, dikonsumsi. Tapi kalaunya cair memabukkan selain haram dikonsumsi, bendanya itu pun najis. Jadi bila takana di pakaian, di badan belum dibasuh, bawa sembahyang, ada sah sembahyang kita walaupun seketik. Nah, itu hati-hati benar. Warawa Salma radhiyallahu anha, ini beninab. Salma ini sahabat. Berkata ia, aku dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
barang siapa meminum khamar, tiada diterima Allah Ta'ala amalnya 7 hari. Nah, maksud amal di sini amal yang diwajibkan Allah lawan inya. Nah, kayak 5 waktu, apalagi puasa Ramadan yang wajib-wajib tuh, kali diterima oleh Allah Ta'ala amal kebaikannya yang ibadah-ibadah yang resmi. 7 hari kali diterima Tuhan. Maka bahwasanya dihilangkan Allah Ta'ala akalnya. Nah, jadi orang yang minum minuman keras sasahin hari asalnya minum terus lah, mamalahkan tuh sasahin bungol kita. Sasahin hari sasahin bungol. Maka tiada diterima daripadanya kebajikannya 40 hari. Nah, ini yang kebajikan yang lebih umum. Jadi kada sembahyang cumanya berbuat baik bersedekah apakah yang perkara-perkara yang lain kewajiban itu 40 hari kada diterima Allah Ta'ala. Maka apabila mati di dalam 40 hari itu hal keadaannya belum lagi bertaubat, nah hal keadaannya itu ada tambahan lagi, hal keadaannya belum bertaubat. Nah itu kada ada tulisannya ya Allah. Nah hal keadaannya belum bertaubat, mati dalam 40 hari jangkai bahnya minum mabuk tadi nih, tapi belum bertaubat. Nah berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, aku dengar daripada Nabi SAW bersabda, ia apabila mati orang minum khamar daripada seseorang daripada hamba Allah, 4 kali minum, 4 kali minum nih, 4 kali bulik nih kita. Artinya kan bersengaja maksudnya, biar 2 kali aja mau bersengaja. Ada yang dikarasi orang tuh, bahwasanya menyiksa oleh Allah Ta'ala atasnya dengan beberapa siksa. Bahwasanya menyiksa Allah Ta'ala dengan beberapa siksa dan disuruh di surat, arti di surat itu ditulis namanya pada sijin. Sijin itu salah satu neraka. Jadi narakanya khusus, grupnya pun khusus kina. Jadi ditulis sudah naranya di situ. Dan tiada diterima daripada mereka itu sembahyangnya, walaupunnya sembahyang, dan puasanya, dan sedekahnya, bajakatnya pun kali diterima, melainkan jika taubat ia daripadanya. Cuma taubatnya orang yang minum-minum khamar ini, mun hendak bertaubat lah karena tak minum nih, tak makan segala macam karena paluh, itu paling kada kan termasuk makan yang haram, naranya termasuk di bawah paling kada 40 hari itu puasa. Jadi sehari puasa sehari, jak ada yang ke 40 hari kedua makanan banglah, cuma bilanya sehari buka, puasa pulang sehari buka sampai 40 hari. Dan kada mesti harus yang apa orang baurutan tuh kata bisa aja ada sehari kah banyak puasa di kita. Nah di samping banyak puasa banyak minum banyu putih atau minum banyu nyiur, membuang yang jadi dari daging itu. Nah kan jadi dari daging narnya ya kalau banyu segala macam itu. Nah jadi di bawah puasa supaya jangan sampai ada di awak kita ini yang diharamkan Allah Ta'ala. Itu cara menghilangkan yang di badannya. Tapi kalau cara menghilangkan murka Allah, itu tuh ya bertaubat. Taubatnya itu menyesali. Ciri taubat kita diterima bila kita ingat lawan dosa, kita tuh menangis. Rasa hina atau ciri diterima tuh. Tapi bila kita imbah keingatan, bangga sekalinya, itu ciri kali diterima, walaupun muntung sehari astagfirullah 1000 kali. Bukti bangga, tak kumpulan anak cucu. Ini anak cucu tak kumpulan lah. Yang si kai ini, boneka tahulah jabah hari. Aku sapati habis urusan minum itu, mun sebetul ini biasa aja. Tapi bahari pang aku mengisah lembuhan nyawa nih aja. Pina bangga mengisahkan yang sapati habis tuh. Nah, kadeda rasa menyesal, kadeda rasa kada bagus tuh, nah kadeda berarti taubat kita terhadap minum-minuman keras itu kada diterima oleh Allah.
Termasuk dosa yang lain, dosa apakah? Bila kita keingatan, rasa santai. Ujar orang kita pahuluan rasa Hawaii. Nah, ujar Hawaii itu ujar orang Amerika sana, daerah pantai sana Hawaii. Ujar kita pahuluan kan rasa biasa aja kita. Nah, itu ciri ibadah apa taubat kita belum diterima. Amun kita keingatan bahari-bahari ini waktu zaman pian masih taimbai suka apa, taimbai renu-karnu misal. No, astagfirullahaladzim menangis pian, rasa sina diri. Nah, itu ciri diterima Tuhan. Ciri Allah menerima taubat kita. Amun pang misalnya minum-minuman keras segala macam ini bangga di pinggir kartak, nah kuliah-kuliah ini disebut fasik. Nah ini karena bilanya mati waktu itu jangan disembahyangkan, jangan dihilangi segala macam. Kalau yang minum-minuman keras di rumah seorangan, kada yang tahunya, ini menyembunyikan lawan maksiatnya ninto. Nah, kada boleh kita menjenguk rumahnya. Kita buka, wow, yang kita ada boleh. Maka itu urusannya lawan Tuhan darahnya. Maka kita walaupun kita mendengar habat orang itu cukup tujuh minuman keras ya, tapi kita kada melihat, kada tahu dia seorangannya di rumah mati sembahyangkan dia. Kadang kita kada melihat. Maksud yang jangan sembahyangkan ini yang sampai kepada level fasik. Arti fasik itu nya bangga menggawi maksiat nih tuh. Nah bangga aja kita. Dan riwayat, arti cerita itu riwayat daripada Rasulullah SAW bersabda ia telah dihalaukan, arti dihalau itu dihaga aja kita oleh Malik Zabaniyah, malaikat, akan orang yang minum khamar ke dalam neraka. Maka apabila hampirlah kepada neraka, maka dibukakannya neraka dan dijatuhkannya ke bawah neraka serta disiksa ia dengan tungkat besi aja kita. Nah, demikianlah selama-lamanya seperti firman Allah Ta'ala, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azaba. Nah, artinya tiap-tiap barang yang hilang kulit mereka itu daripada pukul malaikat, tiba dipukuli hancur kulit, kada berkulit lagi, hilang, maka diganti oleh Allah Ta'ala kulit yang lain. Artinya ada pulang kulitnya yang cagar dipukuli itu. Nah, supaya merasakan siksa mereka itu, supaya siksa merasai kesakitan mereka itu dan merasakan dahaganya yang terlalu sangat. Nah itu, jadi kita tuh bila dipukuli hancur-hancur berbulik pulang awak tadi. Jadi kada beapihan di kita. Kalau pang misalnya pian berpikir aku nih baik sesekali aja sudah aja nyaman, ibarat menggawi dosa itu sekali aja sudah. Jadi kena bila malaikat kasasarikannya gancang bener memukul, kegancangan langsung mati, habis kisahnya. Kada habis kisah sekalinya. Langsung aku kegancangan tahambur awak aja. Habis kisah, oh kada habis kisah, tabulik pulang sekalinya. Dipukuli orang pulang, tabulik pulang, pukuli orang pulang sampai hari kiamat amun dikubur. Nah, amun di neraka sama nang kayak itu. Maka meminta kepada Allah oleh Malik Zabaniyah tadi akan air. Orang tadi kehausan mbah dipukuli. Maka dibawa oleh si Zabaniyah tadi air ke hadapannya. Nah, air itu banyu tembaga yang lilih, yang hancur. Ini tembaga itu bila dipanasakan dijarang kan melilih ya kalau kayak susu itu. Nah, banyunya itu. Dan apabila diminum ia, maka gugurlah segala giginya, nyata air runtuk yang lah. Dan apabila sampailah air itu kepada parutnya yang di dalam dan keluar ia dalam duburnya, artinya lunuh aja kita, kada sampai tegana ke parut, langsung terkeburit keluarnya. Dan kemudian maka kembalilah pula seperti dahulunya, artinya bah diminum hancur awak, tabulik pulang bahasa awak tadi. Bila bah minum tadi teh, nah maka inilah siksa orang yang minum khamar. Na'udzubillahi min hadasidin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa ada di dalam hatinya, ada di hatinya 100 ayat daripada Quran
Artinya orang ini hafal Quran kah? Padahal ia minum khamar, telah datanglah ia pada hari kiamat. Tiap-tiap satu huruf daripadanya tadi menyumpah akan dia di hadapan Tuhan Rabbul Alamin. Jadi orang ini ada berisi hafalan misalnya, atau berisi pemahaman tentang Quran, tapi nya masih mengakali minum-minuman keras, maka Quran malaknat lawan dia. Karena tiap huruf Quran yang dihafalnya tadi, yang hafal tadi menyumpah lawan dia, malaknat di hadapan Allah Ta'ala. Dan barang siapa disumpah oleh Quran atasnya, maka orang itu binasa. Wa qala Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, jauhkan olehmu daripada khamar. Nah, jauhkan olehmu jadina Utsman. Nah, khamar ini ya tadi macam-macam bentuknya. Wah ini zaman milenial, ada berbentuk paramin, ada berbentuk macam-macam. Jadi kita hati-hati benar biasa anak pergaulan itu, nah hati-hati. Jadi anak wayah ini, anak kita ini, nah yang kita perhatikan itu 3 macam. Nah, jangan sampai kita seharian kada tahu siapa kawannya. Aman anaknya masih belum balik, ini di situ pembentukannya. Masih umur misalnya 10 tahun, 11 tahun, masih kita yang ma'asuh tuh. Nah, itu di situ masa-masa kritisnya pergaulan. Jadi jangan sampai setengah hari, apalagi seharian. Kalau yang bagus tuh sejam dingin kita perhatikan siapa kawannya, yang kita takoni, di mana ia berada. 2. Yang ketiga, napa yang digawinya sekarang ini, nah itu kita sebagai kuitan wajib pengetahuan nih, siapa kawannya, napa yang digawinya, di mana ia berada. Jangan sampai seharian kita udah tahu, apalagi anak di binian, siapa kawannya, oh di mana, oh waduh. Apa ada kok dibaca. Nah, jangan itu sebagai anak ini ditanya kita, bisa mau lah anak aja kada mendidik, kayak apa? Maka bahwasanya adalah pada umat ini yang dahulu, pada umat nanti yang dahulu, seorang laki-laki, artinya kisahnya, terlalu sangat berbuat ibadah kepada Allah Ta'ala. Orang ini laki-laki ibadahnya luar biasa. Nah, maka datang ujian seorang perempuan yang cantik tapi terlalu jahat perangainya kepadanya. Nah, jadi orang ahli ibadah jin, apalagi yang kita ini yang kada tapi beribadah. Padahal berkata ia, si perempuan tadi, aku datang memanggil akan dikau karena menjadikan bagi kamu, artinya aku hendak berparak-parak lawan nyawa, aku hendak jadi bini nyawa, itu tuh bahasanya. Maka datanglah si laki-laki itu sertanya, dan masuklah keduanya di dalam rumah. Nah, lalu masuk ke dalam rumah itu berduaan, lalu ditutup pintunya, serta dibawa kepada si laki-laki itu seorang kanak-kanak. Jadi bertiga di situ, ada bini-bini yang cantik tadi, yang jahat yang kada bagus tadi, sejenis kayak pelacur lah, tapi pelacur yang pilihan kan. Nah, ada si laki-laki yang ahli ibadah tadi, ada kanak-kanak. Kanak-kanak ini laki-laki, dan sesuatu di situ disediakan satu qadah, satu wadah di kita daripada khamar. Nah, secangkir khamar juga ada di situ. Maka berkata si perempuan itu, bahwasanya aku panggil akan dikau untuk menyuruh berzina dengan engkau atau membunuh anak-anak ini. Jadi laki-laki tadi pilihannya, kenapa kita terkumpul di sini 2 aja, kita berzina atau pian bunuh ini. Bila pian kada hakun memilih antara 2, ulun bakuriak, maka tahabarlah seluruh kampung masyarakat. Bila ulun bakuriak, bunyi kuriaknya kayak ini, tolong
si anu yang ahli ibadah tuh hendak memperkosa ulun. Nah itu bunyi kuriakannya. Jadi ahli ibadah ini sopan ya lah. Nah jadi ujar bini-bini tadi pian mun hendak ada sopan nang kaya itu, nah pilih antara dua, bajinah lawan ulun atau membunuh kanak-kanak ini. Nah dua pilihan. Atau tuangkan minum khamar ini, maka jangan tiada engkau kerjakan sesuatu daripada tiga perkara ini. Nah atau jersey bini-bini tadi mumpian kada hakun juga keduanya itu. Nah minum aja yang secangkir ini nah, yang memabukkan ini nah. Nah niscaya tiada aku buka pintu ini. Maka dipikir si laki-laki itu kan tadi berbuat tadi nih di dalam kamar tadi, pilih antara tiga, minum minuman keras kah, bejinah kah, membunuh kah. Jadi si laki-laki ini ahli ibadah bang, lain orang alim lah, lain orang yang ahlul mukasyafah, ahli ibadah aja. Jadi bila ahli ibadah ini pian ada ampih baguru beribadah aja harus berbahaya juga. Nang kayak ini contohnya si laki-laki tadi. Jadi dipikirlah oleh si laki-laki tadi, si laki-laki aku membunuh anak-anak terlalu besar dosanya. Kasihan, ganal dosanya aku membunuh anak-anak ini. Nah, dan dipikirkannya juga seandainya berzina itu pun besar juga dosanya. Nah, lalu ia ambil qadah khamar tadi serta diminumnya akan dia. Jadinya baik aku minum ini aja. Minum yang memabukkan ini nah. Taringan sedikit rasanya. Maka tatkala sudah diminumnya akan dia, maka lalu ia mabuk. Imbah mabuk hilang kendali, dibunuhlah kanak-kanak itu dan imbah itu berzina pula ia dengan perempuan itu. Nah ya kalau di dalam mabuknya itu kisah hikmah tuh nah. Jadi mungkin dipilih tiga nih tuh, tapi naudzubillah bang ya kalau nah, yang bagus tuh bini kita seorang hanya kawin. Jadi bini kita ulun kah yang macul pian kah yang memacul. Nah, mun pilihan gitu kita katuju. Ini masalahnya ini. Nah, jadi jadi amun kita dihadapkan dengan situasi nang kaya ini, kayak apa yang sabujurannya? Mun orang tuh orang alim tuh nah, sabujurannya kayak apa? Sabujurannya. Nah, jangan digawi ketiganya. Bila nyoba kuriak, marah kuriak. Empat coba kuriak, dia tolong, kita tolong dia juga. Nah itu, tolong aku diperkosa, tolong dia kita juga. Aku dipaksa. Nah kayak itu. Jadi jangan takutan kita nintu disambati masyarakat berbuat salah, jangan takutan kalau kita memang dasar bujur. Nah, maka jauhkan olehmu daripada khamar, maka bahwasanya tiada berhimpun sekali-kali serta iman. Nah, ini bahasa orang bahari bang lah. Maksudnya bila orang sudah minum minuman keras, mabuk, di situ di dalam hatinya tadi, dalam dadanya tadi hilang iman sudah, malacung. Hilang iman. Bukti hilang iman, napa-napa kejahatan bisa digawinya. Nah, lawan pitan bisa menampiling, bahkan bisa mencuntan, sudah mabuk nih tuh. Bisa macam-macam karena imannya tadi sudah hilang. Itu pertama. Nah yang terakhir lah, apabila kita melihat orang mabuk, nah maka di hati kita pulang yang kita kada mabuk nih, yang bukan yang kita wali nih. Nah janganlah kita menghinakan dia di hati. Yang tadi kan jangan menyembahyangkan tuh bilainya mati, wayah mabuk jangan disembahyangkan. Inya garing karena mabuk yang dihilangi. Nah, tapi waktu kita melihat oh ya inya mabuk nih tuh, nah di situ yang kita jaga ada perasaan dua di hati yang kita melihat nih. Pertama kita mendoakan. Nah, ya Allah ya kita, mudah-mudahan inya dapat hidayah. Itu pertama. Yang kedua, doa yang kedua, mudah-mudahan ulun jangan pian takdirakan kayak itu. Nah, sebab kita kada tahu juga kita nih. Hari ini kita bujurai nang kayak ini, siapa tahu kayak kada tahu kita. Jadi bila melihat orang bermaksiat,
ya Allah doakan ini dapat hidayah, dan ulun mudah-mudahan jangan pian takdirkan kayak itu doanya. Sakurang-kurangnya aja kita. Nah itu, jadi dua macam itu doanya. Lalu imbah orang mintu tuntung mabuk, batamu lawan kita ampihnya mabuk. Nah wajiblah kita bersangka di hati inya sudah bertaubat. Nah jadi jangan sampai kita menyangkanya tuh pemabuk terus. Amun kita menyangkanya tuh mabuk terus sawat 40 hikung menyangka kayak itu, iya kada berampihannya tuh mabuk. Karena sangkaan orang mukmin ini kabul. Atau misalnya kadada yang mendoakan, kadada yang menolonginya naranya. Tapi mun kita melihat mendoakan sampai 40 hikung mendoakan, nah, bisa ampih seorangnya. Nah itu. Amun sabaliknya pang kayak ini nah. Melihat orang mabuk, bongol benar aja kita. Nah, kita caci walaupun kada dimungtung di hati. Bangsat itu. Wow. Cilaka. Tambuk ya. Di hati nih. Sudah tuha, masih aja ini mencela kita. Akhirnya sampai yang di hati ini tak bawa boleh ke rumah, tak kisah-kisah. Lawan tetangga tak kisah bahwa ini mabuk segala macam, sampai kita menggibahinya. Nah, maka kita lah kada dimatikan Allah kecuali kita jadi orang yang mabuk juga. Kalau kada kita, anak kita yang cagar jadi pemabuk. Nah, jadi hati-hati benar. Jadi maksiat memang kita jauhi, kita musuhi maksiat, tapi orangnya tadi masih berpotensi ada tabuka jalan untuk bertaubat. Nah, jadi hati-hati. Orang menggoi maksiat kita ada adab hati. Ya Allah, mudah-mudahan nya pian beri hidayah dan ulun jangan sampai pian jadi akan kayak itu. Nah. Wallahu a'lam. Kita bicara di pelatas. Al-Fatihah ila hadratil habibi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa mawalahu ila ruhi sayyidina al-habib Umar ibn Abdurrahman al-Atas-Sahib ar-Ratib wa Syekhi Ali ibn Abdullah Barasum ila ruhi sayyidina al-Habib Ahmad bin Hasan Abdullah al-Atas usulihim wa furu'ihim anna Allah yataghashshahum lirrahmah wal maghfirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بخلقه يا علما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل
اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا عسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الفاتحة لروح سيدنا وحبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وإلى روح سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي وعلى آله وصحبه وفرعه وداوي الحقوق عليه أجمعين وإلى روح سيدنا وبركاتنا الصهيب الرديف قطب الأنباس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العنطاس ثم إلى روح سيد علي بن عبد الله ورسول إلى روح سيدنا الحبيب أحمد بن حسن بن عبد الله العنطاس وأصولهم وفرعهم وداوي الحقوق عليهم أجمعين ثم إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعني درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكفي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حدث رسالة الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك دياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء عافيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وغضب من شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم حثنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا مع أنس الوهد وبلغ وتقبل ثواب ما قرأنا وما عملنا من أنواع الخيرات بفضلك لروح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين وخصوصا لجميع مشايخنا ومعلمينا ووالدينا وأمهاتنا وقرباتنا وذوي الحقوق علينا والمسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Innallaha